Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu produk perbankan syariah untuk menulis tugas ujian akhir semester mata kuliah operasional bank syariah. Jadi, pertama yang akan saya jelaskan mengenai kodifikasi produk perbankan syariah dulu. Di dalam kodifikasi produk perbankan syariah terdapat penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyedia jasa. Di dalam penghimpunan dana terdapat yang pertama, giro syariah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahan bukuan. Jadi, giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Giro syariah terdapat akad wadiah dan mudharabah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana, sohibul mal, dan pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil atau keuntungan atau kerugian menurut kesepakatan di muka. Nasabah sebagai sohibul mal dan bank sebagai mudharib. Selain itu terdapat tujuan atau manfaat bagi bank, yaitu giro merupakan sumber pendanaan bank selain salah satu aktivitas yang dilakukan bank untuk membantu pengelolaan arus dana nasabah melalui rekening giro. Selain itu bagi nasabah, yaitu memperlancar arus dana untuk pembayaran atau penerimaan dengan menggunakan cek atau bilet giro atau sarana lainnya. Ya, yang kedua, tabungan syariah. Tabungan syariah adalah jenis tabungan di bank yang dijalankan sesuai akad syariah. Tabungan ini tidak mengenal bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Dalam tabungan syariah ada dua akad, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Tujuan dan manfaat: yang pertama bagi bank, sumber pendanaan bank. Yang kedua bagi nasabah, kemudahan dalam mengelola likuiditas baik dalam penyetoran maupun penarikan. Selain itu dapat menggunakan fasilitas tambahan, misalnya ATM atau kartu debit. Ketiga, deposito syariah. Deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah, perorangan, dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Dalam deposito syariah, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Terdapat tujuan dan manfaat. Yang pertama bagi bank, yaitu merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluktuasi dana yang relatif rendah. Dan bagi nasabah, yaitu merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil. Selanjutnya itu ada penyaluran dana. Penyaluran dana adalah menjual kembali dana dari penghimpun dana dalam bentuk simpanan, di mana dalam penyaluran dana terdapat yang pertama pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau malik sohib al-mal atau LKS menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua yaitu amil, mudharib atau nasabah bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akad yang digunakan adalah akad mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Pembiayaan musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Selanjutnya yaitu pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang, sasar harga perolehan barang ditambah dengan transaksi jual beli suatu barang margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual mengkonfirmasi terlebih dahulu perolehan kepada pembeli. Selanjutnya yaitu transaksi istisna adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan ijarah adalah transaksi nyewa-menyewa atas suatu barang dan jasa antara pemilik objek sewa, termasuk pemilikan hak pakai atau objek sewa dengan penyewa, atau mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Yang selanjutnya yaitu pembiayaan qarad adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu pembiayaan multi jasa. Terdapat akad dalam multi jasa dua akad, yaitu ijarah dan kafalah. Di dalam multi jasa terdapat letter of credit LC. Impor syariah adalah surat penyertaan akan membayar kepada eksportir
yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Yang kedua yaitu bank garansi syariah adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima pinjaman atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga. Yang selanjutnya yaitu penukaran valuta asing atau SAT. Penukaran valuta merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda yang hendak ditukar atau dihendaki oleh nasabah. Di selanjutnya, salah satu produk yang saya ambil yaitu pembiayaan sepeda motor dengan akad murabahah di BMT UMY. Pembiayaan sepeda motor merupakan pembiayaan konsumtif yang diberikan BMT UMY kepada mitra untuk pembelian sepeda motor dengan menggunakan akad murabahah. Terdapat syarat dan ketentuan yaitu pengajuan pembiayaan sepeda motor bagi masyarakat umum, yaitu yang pertama A. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. B. Fotokopi KTP suami istri. Yang C. Fotokopi kartu keluarga pemohon. Yang D. Fotokopi surat nikah pemohon atau orang tua. Yang E. Slip gaji 3 bulan terakhir untuk pegawai. Yang F. Fotokopi SK pengangkatan wira swasta. Yang G. Legalitas lembaga SIUP, TDP, HO, NPWP. Yang H. Laporan keuangan 3 bulan terakhir. Yang I. Fotokopi jaminan seperti BPKB dan STNK. Selanjutnya yaitu terdapat prosedur pengajuan sampai pencairan pembiayaan. Yang pertama, mitra mendapatkan informasi mengenai pembiayaan yang ada di BMT UMY dari media, website, atau teman. Yang kedua, kemudian mitra mendatangi BMT UMY terkait pembiayaan. Yang ketiga, mitra menyampaikan barang yang diinginkan kepada customer service. Yang empat, mitra mempersiapkan syarat-syarat pembiayaannya. Yang kelima, analisa kredit, menganalisa berkas dari mitra. Yang keenam, kemudian dilakukan proses survei untuk mengetahui kelayakan mitra. Yang ketujuh, BMT mengadakan rapat komite. Yang ke-8, setelah di ACC, mitra akan dihubungi dan BMT membeli barang yang diinginkan mitra kepada supplier. Dan apabila pembeli mitra tidak di ACC, bagian admin akan menghubungi mitra dan menyampaikan faktor apa saja yang membuat pembiayaan mitra ditolak. Yang ke-9, BMT menerima barang dari supplier. Yang ke-10, admin akan mengkonfirmasi pembelian barang kepada mitra. Yang ke-11, mitra datang ke BMT untuk mengambil barang dan melaksanakan akad, di mana akad keluar biaya atau keluar tahun, materai, dan simpanan wajib. Yang ke-12, mitra dapat membawa barang pesanannya. Mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Terus jika emang ada salah kata dari saya atau tidak lancar kata-katanya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanyalah manusia biasa. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kawan-kawan.